Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang ketiga ini kami akan menyampaikan terkait dengan materi, yaitu konsep perkembangan dan pertumbuhan, lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik, kita mulai. Ini pertemuan yang ketiga. Saya Dr. Muhammad Yusuf. Pertama, terkait dengan konsep dasar perkembangan. Ini sumbernya dari buku psikologi perkembangan punya Ibu Desmita, di mana di situ dikatakan bahwa menurut F.J. Moon dan kawan-kawan, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Jadi ini konsep tentang perkembangan. Dan perkembangan ini perlu kami tegaskan akan berbeda dengan pertumbuhan. Jadi kalau perkembangan ini identik dengan psikis. Psikis itu artinya kejiwaan. Jadi perkembangan itu terkait dengan kejiwaan. Kemudian yang kedua yaitu tentang pertumbuhan. Ini pertumbuhan. Istilah pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru dan sebagainya. Dengan demikian tidak tepat jika dikatakan bahwa pertumbuhan ingatan, pertumbuhan berpikir, pertumbuhan kecerdasan dan sebagainya. Jadi kalau terkait dengan berpikir, kecerdasan itu masuknya ke perkembangan. Maka itulah yang kami tegaskan tadi, bahwa kalau perkembangan itu kaitannya dengan psikis kejiwaan seseorang, maka kalau pertumbuhan ini itu lebih banyak kalau kita lihat pada peningkatan ukuran dan struktur, misalnya saja pertumbuhan badan, kaki, kepala, dan jantung. Jadi bisa dibedakan mana yang dimaksud dengan perkembangan, kemudian mana yang dimaksud dengan pertumbuhan. Jadi sekali lagi, kalau perkembangan kaitannya dengan psikis, adapun yang dimaksud dengan pertumbuhan yaitu kaitannya dengan fisik. Jadi psikis dan fisik, ya, bisa dipahami bersama. Jadi ada fisik, ada psikis gitu ya. Lalu kemudian ini istilah tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu growth and development. Jadi kita sudah menegaskan tadi bahwa pertumbuhan itu kaitannya dengan fisik, sedangkan untuk perkembangan itu kaitannya dengan psikis. Nah, itu sumbernya dari jurnal pendidikan khusus, Anda bisa lihat gitu ya. Jadi sumber-sumber rujukan untuk mata kuliah kita itu proporsinya kita buat 50-50. Jadi 50% dari jurnal, nanti 50% dari buku-buku cetak gitu ya. Jadi selain itu tidak diizinkan bagi setiap mahasiswa untuk mengakses selain dari jurnal dan buku. Blog tidak diizinkan ataupun website. Jadi untuk kesepakatan mata kuliah ini kita sumbernya cuma dua, jadi jurnal dan buku. Tentunya terkait dengan psikologi perkembangan. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu tentunya dari internal manusia itu sendiri, sedangkan eksternal itu berasal dari luar gitu ya, dari lingkungan. Jadi kalau dalam konsep tumbuh gitu ya, tumbuh itu ada internal. Internalnya apa? Ya internalnya gen, tentunya gen, genetika gitu ya, gen.
Kalau kemudian dari eksternal, tentunya yang mempengaruhi pertumbuhan kita adalah ya faktor dari luar, misalnya saja faktor makanan, gizi, ya, itu dari luar. Tapi kalau berbicara masalah faktor internal, maka genetika, karena gen itu juga akan mempengaruhi tumbuh kita. Misalnya saja kalau anak punya gen punya gen yang keturunan besar gitu ya, tinggi, misalnya tinggi badan atau besar berat badan, itu bisa mempengaruhi, itu faktor internal. Memang kedua orang tuanya punya badan tinggi gitu ya, faktor internal. Tapi kalau faktor eksternal, misalnya saja terkait dengan tumbuh gitu ya, itu bisa dipengaruhi oleh misalnya asupan pangan, atau misalnya gaya hidup gitu ya, lifestyle gitu. Jadi anak bisa saja bisa tinggi karena pengaruh lingkungan, bisa rajin olahraga, makan suplemen misalnya. Nah, begitu pula dalam aspek perkembangan gitu ya. Jadi perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi dari diri manusia itu sendiri, lalu kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan teori-teori filsafat gitu ya, yang terkait dengan perkembangan tentunya gitu ya. Jadi nanti akan kita kaitkan kenapa kajian perkembangan peserta didik ini yang notabene memang ada dalam kajian psikologi perkembangan, namun ilmu psikologi ini perlu dipahami bahwa lahir dari ilmu filsafat gitu ya. Jadi nanti banyak teori-teori filsafat yang akan muncul dalam kajian ini, dan nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya gitu. Oke, kemudian pada kesempatan ini sekalian kami akan sampaikan bahwa ada beberapa daftar tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi ini daftar tugas yang harus dikerjakan, nanti kita akan bagi kelompok gitu sesuai dengan daftar yang ada di sini. Jadi yang nomor 1 terkait dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor serta pengembangannya. Karena kurikulum kita kembangkan ini dalam rangka dasar pengembangan kurikulum yang kita bangun ini adalah konstruktivisme, maka bagaimana kemudian teori-teori ini mampu memberikan sebuah dampak atau rekonstruksi sosial gitu ya. Jadi ada dampak terhadap kajian-kajian kita ini. Makanya di situ ada serta pengembangannya. Kemudian perkembangan agama dan moral serta perkembangannya tentunya. Kemudian di poin 3 perkembangan sosial emosional serta pengembangannya. Kemudian di nomor 4 perkembangan fisik motorik serta pengembangannya. Kemudian perkembangan bahasa serta pengembangannya. Kemudian yang keenam perkembangan psikososial ya, bermain dan permainan anak. Kemudian kecerdasan, intelligence quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient dan pengembangannya. Kemudian perkembangan masa remaja, dan yang terakhir perkembangan masa dewasa. Nah, adapun tentang teknik tugas ini nanti akan kita sampaikan melalui grup yang ada di yang ada di grup kita. Jadi untuk teknis tidak saya sampaikan di sini, tapi akan saya sampaikan di grup discussion yang di platform yang lain gitu ya. Sekian dari kami, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh kawan-kawan, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.